got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm a block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Julianti Salma dari kelas 10 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang Dynamic Routing OSPF. Yang pertama-tama di sini ada konsep. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Di antara konsep dynamic routing ada dua, seperti IGP (Interior Gateway Protocol) dan EGP (Exterior Gateway Protocol). Di IGP ada 3 contoh, yaitu Distant Vector, Link State, dan Hybrid. Di EGP ada satu, yaitu BGP. Yang akan saya bahas kali ini yaitu Link State. OSPF merupakan konfigurasi dynamic routing yang lumayan sederhana. OSPF, Open Source First, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State, protokol LSR, support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai kecepatan OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi, untuk OSPF ini, konfigurasi dynamic routing bisa dilakukan dengan cakupan area atau backbone area. OSPF area tujuannya memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi per route. Di sini ada beberapa contoh OSPF area, yaitu backbone area, standar atau default area, stub area, dan not so stubby area. Backbone area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logika. Standar default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima ASA intra-area dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Stub area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan dengan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Jadi di sini saya akan mengonfigurasikan OSPF pada backbone area saja. OSPF Lab merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Kita masuk ke Pinet Lab. Di sini saya sudah mengaktifkan router 1, router 2, dan 3 serta 4. Di sini saya akan mencoba login ke router 1.
Jadi langkah yang kita bahas kali ini adalah mempersiapkan topologi sebelum kita mengonfigurasi OSPF. Nah, kita klik router satunya, klik 2 kali. Nah, nanti di sini kita bisa login. Nah, kita ketik admin, lalu enter. Passwordnya kita kosongkan saja, lalu enter lagi. Setelah itu, yang ini kita Ctrl C. Nah, nanti ini kita bisa enter, tetapi ini belum bisa, jadi kita pancing-pancing saja dulu terminalnya ya. Nah, dipancing-pancing seperti ini. Kalau sudah dipancing-pancing seperti ini, nanti kita coba apakah bisa di enter. Nah, ini sudah bisa ya. Kita ketik IP address, print, lalu enter. Yang perlu kita ketahui, perangkat yang sempat dimatikan IP-nya bisa berubah karena router akan merefresh IP dari DHCP lagi. Di sini ada IP baru yang saya miliki. Nah, sebelumnya di IP yang saya miliki tadi ujungnya 166. Kalau sekarang 114, dan yang 10 sekarang diganti menjadi 203. Nah, ini tinggal kita ganti saja. Yang 192.168 itu sama seperti tadi. Nah, yang 10-nya kita ganti menjadi 203.114. Nah, yang ini kan DHCP-nya yang tadi 192.168.10.x. Saya ganti ya. Nah, yang 10-nya kita ganti menjadi 203. Karena IP-nya baru, jadi bisa kita ganti ya. Lalu kita apply, setelah di apply sudah. Nah, ini yang baru IP-nya, ini juga yang baru saya login barusan ya. Di sini kita ke pencarian, lalu kita ke CMD. Nah, di sini kita klik Run as Administrator. Ini kita klik yes. Nah, di sini sudah muncul. Kita ketik root. Spasi add atau add ya.
10 titik 0 titik 137 titik 0, lalu spasi. Setelah itu kita ketik max, lalu yang ini kita isi 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu yang ini sekarang kita isi IP kita saja ya. IP-nya yang ada di sini, IP Pinetlab kita. IP saya 192.168 titik 203 titik 195. Lalu enter. Nah, di sini nanti seperti ini ya. Nah, saya juga sudah mempersiapkan Winbox dari router 1 sampai router 4 yang ini. Nah, yang ini router 1 ya. Tuh, router 1 sudah ada namanya. Dan yang ini router 2. Yang ini router 3. Dan yang ini router 4. Saya sudah mempersiapkan dari 1 sampai ke 4. Kita mulai dari router 1 dulu. Kita ke menu IP. Setelah ke menu IP kita ke menu routes. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, yang AS-nya kita disable saja. Di sini ada beberapa ya. Ini AS, ada 5. Kita disable. Nah, kalau sudah disable, yang AS-nya menjadi XX. Tuh. Ada 5 XX. Kalau yang di AC-nya tidak perlu ya. Lanjut ke router 2. Seperti tadi, ke menu IP, lalu ke menu routes. Lalu yang AS-nya kita disable. Nah, sudah berubah menjadi XX dari AS. Lanjut ke router 3. Nah, yang router 3 juga ini ternyata sudah saya disable tadi ya. Seperti tadi ya, mendisable-nya yang router 3 ada 1, 2, 3, 4 AS menjadi XS ya, karena sudah disable. Nah, sekarang lanjut ke router 4. Seperti tadi, ke menu IP, lalu ke menu routes. Setelah itu yang AS-nya kita disable. Nah, di sini kita disable saja ya. Tuh kan, kalau sudah disable menjadi XS. Di sini ada 5 AS-nya ya.
Lanjut, saya mau ke router 2. Di sini saya akan mengkonfigurasi OSPF pertama ke routing. Nah, di routing kita pilih OSPF. Setelah itu kita ke menu networks. Nah, ini sudah di menu networks ya. Kita klik add atau tambah ya. Nah, di sini saya akan memasukkan DAC yang dimiliki router 1. Jadi, kalau misalkan berada di router 1, berarti kita tambahkan di networknya DAC yang dimiliki router 1. Di router 1 kita lihat ada berapa DAC-nya. Di router 1 ada 3 DAC. Kalau misalnya kita lihat di routing table, untuk di router 1 dia memiliki 3 DAC ya. Ada yang mengarah ke klien, ada juga yang mengarah ke router 2 dan ke ISP. Untuk yang mengarah ke ISP tidak perlu ditambahkan, hanya 2 saja yang mengarah ke klien dan ke Ether 2. Lalu kita ke menu routing ya, seperti tadi, lalu ke OSPF. Menu networks, yang ini kita klik add atau tambah. Lalu tambahkan DAC router 1-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan DAC yang mengarah ke klien 168.1.0/24. Nah, untuk areanya kita pilih backbone saja. Lalu apply. Setelah di-apply kita off. Nah, sudah muncul ya. Ini DAC yang mengarah ke klien. Lalu kita klik tambah lagi. Sekarang ke yang router 1 mengarah ke router 2. Di sini 10.10.10/24. Lalu areanya seperti tadi ya, backbone saja. Lalu apply. Setelah di-apply kita oke kan. Nah, untuk router 1 ini sudah ya. Lanjut ke router 2 saja.
Nah, untuk di router 2, DAC-nya sama seperti tadi, ada 3. Nah, kita ke routing, lalu OSPF, setelah itu ke menu network, seperti tadi ya, ini sama seperti tadi. Yang router 1. Lalu klik add atau tambah. Di sini saya akan memasukkan yang mengarah ke router 1. Jadi di sini 10.10.10.0/24 ya. Lalu arraynya seperti tadi ya, backbone. Lalu apply. Setelah di apply kita oke kan. Nah, kita tambah lagi ya. Di sini kita masukkan ada 3 ya. Yang kedua sekarang kita masukkan yang mengarah ke router 3. Yang mengarah ke router 3 ada 10.20.0/24. Lalu arraynya seperti tadi, backbone. Nah, lalu oke kan. Kita tambah satu lagi ya. Nah, kalau yang sekarang yang mengarah ke klien 1.2.168.0/24. Seperti tadi ya areanya. Apply lalu oke kan. Nah, di sini sudah 3 ya. Lanjut aja ke router 3. Ini router 3. Nah, ini router 3 ya. Langsung ke menu routing, OSPF, lalu ke menu network, lalu klik tambah. Lalu yang mengarah ke router 2 dulu. 10.20.0/24. Lalu areanya seperti tadi ya. Lalu kita oke kan. Nah, kita tambah lagi. Sekarang yang mengarah ke klien 1.168.3.0/24. Lalu arraynya seperti tadi. Nah, lalu oke kan. Tambah lagi satu ya, yang di router 3 ada 3. Nah, kita tambahkan yang mengarah ke router 4.
Jadi di sini 10.30.0/24. Areanya seperti tadi ya. Lanjut ke router 4. Nah, di router 4 hanya 2 yang kita masukkan karena router 4 hanya memiliki 2 DAC. Tuh kan, DAC-nya ada 2. Kemudian routing ya. OSPF. Lalu network. Lalu klik tambah. Yang mengarah ke klien dulu. Itu 92.168.4.0/24, lalu areanya backbone. Setelah itu apply, lalu OK kan. Lalu kita klik tambah lagi. Setelah itu kita masukkan yang mengarah ke router 3, yaitu 10.30.0/24. Lalu areanya backbone. Lalu kita OK kan. Nah, ini udah ya. Nah, kalau sudah selesai dari router 1 sampai router 4, ketika kita lihat ke routing table, ada informasi terkait DAO. Kita lihat ya, IP terus seperti tadi. Nah, di sini sudah muncul ya DAO. DAO adalah singkatan dari Dynamic Active OSPF. Nah, jika sudah ada DAO-nya, jadi kita sudah bisa ping atau komunikasi dengan networknya. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.